buat Ustaz Abi Maki ini kayaknya lanjutannya lagi nih Bi. Iya. Kalau Abi ini kayak bersambung nih soalnya ya. Tadi kan bicara masalah tentang anak yang mungkin kecilnya nggak peduli. Nah kan nggak mungkin didiemin begini terus Bi. Betul. Harus gedenya kan harus bisa peduli sama orang lain. Nah bagaimana caranya merubahnya tuh Bi? Nah dalam Islam. Mohon izin, tafadhol Bi. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Subhanallah. Memang anak ini pasti akan berkembang, akan Betul. besar, iya. Dan kalau seandainya sejak kecil sudah tidak ada memiliki kepedulian karena orang tuanya yang tadi disampaikan, iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bagaimana cara merubahnya? Simpan dulu baik-baik. Kalau sesungguhnya kepedulian ini adalah bagian daripada syariat Islam yang benar-benar diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah bukan hanya peduli di dunia, tapi Rasulullah peduli bagaimana agar menjadi ahli jannah semuanya. Itu Rasulullah. Kadang-kadang kita mungkin tidak terlalu membuka kepedulian bagaimana orang ini agar tidak melakukan maksiat. Ini ku peduli. Saat Anda diam ketika orang melakukan maksiat berarti Anda tidak peduli. Ini hanya sekedar perkembangannya. Iya. Namun yang fokus pada hari ini, pagi ini, lihat. Apabila anak ini sudah tidak punya rasa kepedulian, apa caranya bagaimana berubahnya sementara anak ini sudah besar. Anak ini sudah balik, anak ini sudah memayyiz. Subhanallah, maka apa yang pertama dilakukan? Pertama, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sadari kekeliruan orang tua kalau Anda yang keliru tidak memberikan arahan yang baik kepada anak-anaknya. Jangan pernah menyalahkan anak. Kok anak saya begini, anak saya begini. Jangan dulu itu. Tapi yang dicari adalah ternyata, oh saya yang salah. Sadari kalau anak ini dibentuk oleh Anda sesungguhnya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Andalah yang mewarnai anak itu menjadi merah, menjadi hijau, menjadi kuning. Maka sadari kekeliruan itu. Ini pertama. Ini pertama. Jadi kalau ada melihat akhlak yang kurang baik dari diri anak, bahkan hilang kepeduliannya, insya Allah ini adalah karena orang tuanya, maka sadari itu. Yang kedua, minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, maafkan aku karena aku tidak bisa mengemban amanah ini sehingga anak menjadi seperti ini, sehingga anak ini tidak ada rasa peduli, sehingga anak ini susah diatur. Maka ini yang kedua, minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali. Yang ketiga, ini disampaikan para alim ulama luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dan ini tidak boleh gengsi. Ketika orang tua melihat anaknya ada akhlak yang tidak baik, lalu menyadari terhadap kekeliruannya, lalu minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila perlu kepada anak bicarakan, nah mohon maaf ternyata bapak yang salah tidak mengarahkanmu sejak kecil. Akui bila perlu kesalahan itu di depan anak. Karena apa? Anak akan tahu, oh ternyata bapak yang keliru ya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sehingga apa? Sehingga anak nanti tidak akan turun-temurun dengan akibatnya mengatakan, dulu saya diginikan sama bapak saya, berarti saya akan begitu kepada anak saya. Hati-hati, begitu sudah di-cut oleh orang tuanya, ini kesalahan saya, berarti anak itu akan mengatakan, oh berarti bapak sudah mengakui, berarti saya tidak akan pernah melakukan hal ini lagi. Kadang-kadang orang tua tidak mau minta maaf kepada anaknya. Kalaupun hal ini terjadi, lakukan demi kebaikan anak. Ada anak yang melakukan kekeliruan, datang. Ini kekeliruan saya, mohon maaf nak, mohon maaf nak. Itu adalah yang ketiga. Yang keempatnya, ini cara merubah yang luar biasa. Ya. Datangkan di tempat-tempat, dudukan di tempat-tempat yang dapat menghidupkan hatinya. Ingat, di mana hati ini bisa hidup? Di tempat-tempat yang bersih, di lingkungan-lingkungan yang bersih. Karena anak ini sudah mulai besar. Maka datanglah ke tempat-tempat, ajak ke tempat-tempat yang bersih. Tempat-tempat yang menghidupkan hatinya. Majelis taklim misalnya. Dengan kumpul para ulama misalnya. Dengan para asatid misalnya. Insya Allah ucapan-ucapan dari para ulama. Dari para asatid. Doa-doa dari mereka. Terutama doa orang tua terus panjatkan kepada Allah agar anaknya bisa berubah. Ini dia. Setelah anaknya terus diajarkan. Dan diberikan bagaimana kepedulian yang ada. Dalam ilmu yang sangat indah. Sampaikan kalau anak ini sudah bisa memahami. Ingat, Al-Quran sudah tegas dari Al-Quran yang pertama saja. Kalimatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Alaq itu adalah yang tergantung karena hidup ini tetap memiliki ketergantungan dengan siapapun. Kita bergantung kepada yang lain pun bergantung kepada kita. Maka tidak akan pernah bisa disenangi hidup ini apabila tidak punya rasa kepedulian. Punten, tidak akan pernah ada yang menyukai Anda apabila Anda tidak punya sifat kepedulian. Orang akan mencibir, menjauh dari Anda kalau Anda tidak punya sifat kepedulian. Tapi jika Anda punya sifat kepedulian, orang akan merapat dan akan menyayanginya, mendekatnya, mencintainya. Itu yang ada. Sampaikan nasihat-nasihat seperti itu.
Bahkan punten dengan kepedulian. Bisa jadi kepedulian dengan nasihatnya. Terkadang kita terlalu cepat untuk memberikan satu keputusan. Misalnya dengan mengatakan, aduh saya sedih. Kenapa? Misalnya karena saya dimarahi sama guru saya. Ada kata-kata sedih, ada dimarahi sama gurunya. Kita fokus terhadap, oh dimarahi guru. Biasa guru itu bla bla. Bukan itu. Dia lupa ada kata-kata sedihnya. Betul. Bereskan tentang sedihnya terdahulu. Itu adalah fokusnya sedih. Baru yang kedua tentang masalah gurunya. Jadi kata-katanya kepedulian kita bukan hanya sekedar itu. Mendengar curhatan kepada siapapun. Biarkan teman kita mendengarkan curhatannya dengan yang lain. Masya Allah. Kenapa? Karena ini bentuk daripada kepedulian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan.